Pendengar dan pemirsa podcast RRI Manowari, kita bersua kembali di episode yang ke-8 ya. Dan saat ini kita memasuki awal bulan ke-6 di tahun 2024. Dan sesuai permintaan netizen, kali ini netizen ingin bertanya, bagaimana sih mengelola investasi, khususnya buat para pengusaha muda atau anak muda yang ingin menggeluti dunia usaha. Nah, untuk itu di studio podcast RRI Manowari sudah hadir narasumber kita. Ada Kak Fung ya. Kak Fung. Pak. Oke, gimana Kak Fung? Ya, kabarnya? Puji Tuhan saya sehat, Pak. Sehat ya. Luar biasa ya. Oke. Baik, pemirsa podcast RRI Manowari dan Kak Fung, sebelum kita mulai, yuk kita ngopi dulu biar menambah suasana segar kali ini. Inilah namanya Kopi Manowari. Kita serbu dulu. Luar biasa ya Pak ya. Mantap ya. Mantap, pagi-pagi ngopi wow. Ya. Oke, baik Kak Fung. Nah sekarang Kak Fung boleh cerita nih ya, mengapa Kak Fung memilih jadi seorang pengusaha muda? Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaannya sangat menarik ya Pak. Iya. Jadi sebelum saya terjun di dunia usaha, saya sempat jadi salah satu karyawan honorer di salah jadi, satu. Jadi mulanya sebagai karyawan honorer ya. Honorer di salah satu instansi dan saya merasa bahwa sebenarnya saya sangat bangga dan sangat menikmati pekerjaan saya saat itu. Tapi saya melihat ternyata peluang bisnis itu di Manokwari ini cukup besar. Oh iya? Di dunia industri digital. Kayak gitu. Jadi saya setelah melalui beberapa pertimbangan matang, saya memilih untuk resign waktu itu. Jadi sudah berani resign ya? Iya. Oke. Nah, apa yang menginspirasi sehingga berani mengambil keputusan resign sebagai karyawan honorer ya, dan langsung terjun untuk menggeluti dunia usaha nih? Di dunia konten digital ya? Iya. Oke. Baik, yang menginspirasi saya itu mungkin saya lihat Wisnu Tama ya. Oh iya, yang dulu ini ya CEO-nya Net ya. Iya betul sekali. Terus saya suka lihat salah satu CEO-nya atau foundernya Trans TV ya, atau Pak siapa yang dipanggil anak singkong tuh. Nah, zaman saya kuliah waktu itu Pak, termasuk salah satu konglomerat Indonesia. Konglomerat Indonesia. Beliau Khairul Tanjung. Ya, Khairul Tanjung betul. Pak Khairul Tanjung itu zaman saya kuliah di Palembang waktu itu Pak. Beliau sempat jadi salah satu narasumber di acara talk show waktu itu di kampus. Dan saya cukup terinspirasi juga melihat background beliau. Nah, itu yang makanya saya melihat ternyata di Papua ini, di Papua Barat, di Manokwari itu peluang-peluang seperti itu lumayan besar kayak gitu. Jadi saya pengen bagaimana caranya saya ciptakan industri di Papua. Kalau selama ini kita ikuti industri di Jawa, di Jakarta, kenapa di Papua nggak bisa buat industri kayak gitu? Nah kemudian saat mulai melangkah, apa yang dilakukan pertama kali oleh Kak Fung nih? Ya baik, yang pertama kali itu Pak mungkin saya dan teman-teman berusaha bagaimana kita ciptakan suatu sistem ya, sistem baik itu manajemennya dan juga rencana-rencana perusahaan atau project plan ke depan. Jadi project plan yang kita buat itu yang menjadi landasan utamanya kita supaya bagaimana caranya kita perusahaan bisa jalan dan punya goals yang bagus supaya bisa tepat sasaran kayak gitu. Oke, nah kemudian dalam membangun perusahaan ini ya kan tidak mudah ya, dan betul-betul butuh perencanaan dan juga observasi di bidang usaha ini. Apa usahanya? Kita PT Cendrawasih Kreasi Nusantara atau 360 Papua, kita bergerak di bidang industri dunia digital, di social media marketing, terus YouTube program dan juga beberapa program-program lain seperti web developing. Jadi kita bisa mendesain sebuah web dan aplikasi kayak gitu. Nah, biar tidak penasaran netizen kita nih, bisa Kak Fung ceritakan seperti apa ini, produk-produk, maksudnya dunia usaha yang digeluti oleh Kak Fung dan juga mungkin timnya juga anak-anak muda semua ya? Benar sekali Pak. Nah, ini agar biar anak muda di Papua Barat ini khususnya dan anak muda di Indonesia pada umumnya bisa tergerak untuk menjadi seorang pengusaha.
Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik nih Pak. Jadi, oke, teman-teman. Jadi kalau dari kita sendiri 360 Papua itu kan sebenarnya kita ada 13 orang dan kami dari latar belakang yang berbeda-beda teman-teman. Jadi ada yang memang dia kuliah di ekonomi, ada yang kuliah di pertambangan, dan ada juga yang bukan dari background seorang mahasiswa dulu. Tapi masing-masing dari kita memiliki kemampuan. Ada yang belajarnya otodidak, ada yang juga ikut kursus, tapi di samping itu kita punya kolaborasi yang bagus dan juga kita punya target yang sama atau goals yang sama. Jadi kita memutuskan untuk bagaimana caranya kita buat perusahaan kayak gitu. Awalnya belum berpikir Pak sampai buat perusahaan, buat PT nih. Wah, biasanya kan awalnya apa dulu nih? Awalnya kita kolektif aja, kita cuma menjalankan proyek, ada proyek bilang, oh ini ngerjain proyek ini nih, kita kerjain. Tapi ketika saya melihat, oh ternyata untuk mendapatkan suatu pekerjaan itu dia harus memiliki legalitas ya Pak. Legalitas itu sangat penting teman-teman. Jadi itu akan berpengaruh kepada kontrak dan lain-lain. Makanya kita coba untuk buat manajemen yang bagus Pak. Jadi kita urus mulai legalisasinya, administrasinya kita urus supaya ke depan perusahaan jalan ya cukup mudah untuk membantu kita dalam proyek kayak gitu Pak. Nah kemudian di dalam merancang program atau konten ya kan Kak Fung dan teman-teman bergelut di bidang kreator digital ya. Kreator digital. Nah ini bagaimana ini dari sisi misalnya dari sisi investasinya, modalnya, kemudian membentuk tim agar konten ini betul-betul katakanlah mempunyai nilai yang layak jual begitu. Baik, jadi teman-teman dalam manajemen suatu perusahaan itu tentunya sangat penting ya Pak soal investasi. Jadi investasi itu sangat berpengaruh dengan arah kebijakan perusahaan ke depan. Jadi makanya saya dan teman-teman kita punya salah satu komisaris atau investor kita. Jadi investor kita nih dia cukup mendukung program-program kita. Jadi kita berpikir bagaimana caranya kita membuat suatu program itu kita harus mandiri ya Pak. Jadi kita mengadakan kerjasama dengan salah satu brand atau mungkin produk untuk bisa membantu kita dalam produksi suatu suatu acara begitu Pak. Jadi contohnya kayak misalnya kita punya YouTube program, nah kita menawarkan kerjasama dengan salah satu brand makanan misalnya kayak gitu. Nah kita tawarkan benefit, artinya kalian bisa dapat exposure nih dari acaranya kita. Kalau acaranya kita nih kita usahakan yang kita bisa dapat insight sekian dan narasumbernya ini loh kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang kita tawarkan. Nah itulah peluang untuk bisa mendatangkan uang baik dari segi dari segi investor di program kalian maupun dari segi ads-nya, dari AdSense, dari monetize YouTube-nya kayak gitu. Jadi itu yang strategi kita yang jalankan seperti itu Pak. Nah selain itu juga kita punya program-program lain nih, misalnya kita memiliki fasilitas studio. Jadi itu salah satu pendapatan yang bisa dibilang autopilot ya. Jadi bisa jalan aja tanpa kita harus mikirin gimana ini investasinya. Yang penting kita udah taruh investasi di awal dan itu bisa berjalan begitu aja Pak. Nah selain itu juga kita kejar untuk proyek-proyek besar dan dia bisa efeknya jangka panjang Pak. Contohnya kita kayak pegang program-program kayak acara, nah, misalnya IO jadi IO. Nah itu yang kita kejar supaya bagaimana keuangan di perusahaan itu bisa tetap stabil dan sehat Pak. Nah kemudian apa yang menjadi daya tarik ya sehingga Kak Fung ini menggeluti dunia bisnis di konten digital nih? Baik, kalau Bapak bilang daya tarik nih, wah luar biasa ini pertanyaannya nih. Oke, teman-teman, jadi begini, di dunia digital yang bisa dibilang di era digitalisasi ini, di zaman yang makin modern ini ternyata banyak hal ya Pak ya, banyak hal yang bisa menjadi peluang untuk kita generasi muda Papua, anak-anak Papua yang bisa terjun di dunia bisnis ini. Jadi teman-teman ternyata peluang pasarnya itu cukup besar di Papua.
salah satunya melalui kayak kita biasa kerja kayak jadi media partner Pak. Salah satunya kita berkesempatan menjadi media partnernya PT Pertamina di Fuel Terminal Manokwari dan juga di Jayapura ya, di Pertamina Regional Papua Maluku. Beberapa kali kita sempat dapat proyek. Nah itu salah satunya. Jadi ternyata di zaman yang modern ini butuh teman-teman kreatif ya, teman-teman konten kreator yang bisa menyediakan kebutuhan klien. Jadi ya itu salah satunya contoh kasus. Selain itu juga kita banyak kerjakan ini Pak, kayak apa proyek-proyek website. Nah itu waktu itu kita upload portofolionya kita di ada salah satu website namanya Fiverr. Nah di situ kita upload, terus kita dapat project dari klien dan kita kerjakan kayak gitu. Dia minta developing website, kita bikinkan website dan akhirnya kerjasama kontrak dengan salah satu perusahaan. Nah itu salah satu peluang dan ternyata peluang itu cukup besar Pak. Jadi teman-teman yang di Papua nih, wah sekarang zaman udah modern, jadi mari kita melek teknologi dan kita bisa lihat peluang-peluang yang ada di era yang baru ini Pak. Oke, baik Kak Apung. Nah tadi Kak Apung bercerita banyak ya tentang peluang progres di bisnis konten digital ini ya. Nah kemudian kembali ke investasi. Nah bagaimana Kak Apung dan timnya ini bisa meyakinkan investor? Nah ini kan tidak mudah nih. Oke, untuk meyakinkan investor sebenarnya kalau kita sepengalamannya kita biasanya kita kalau datang ke investor dan kita tidak punya rancangan program atau project plan itu biasanya investor akan ragu. Jadi usahakan ketika kita memiliki suatu rancangan program di briefing baik-baik dulu pastinya kan Pak. Dan kita harus paham apa itu manajemen risiko Pak. Jadi kita harus tahu. Jadi sudah memikirkan juga tentang manajemen risiko ya. Betul sekali Pak. Jadi kita udah tahu nih kira-kira kalau proyek ini gagal kita harus pakai proyek istilahnya nih. Jadi ada plan A, plan B gitu ya. Plan berapa kayak gitu, plan A atau plan B. Nah planning itu sangat berpengaruh di setiap proyek teman-teman. Jadi kalau menurut saran dan pendapat saya, sepengalaman saya untuk meyakinkan investor itu teman-teman harus punya project plan yang bagus dan terutama harus tahu pangsa pasar di Papua, di Manokwari itu seperti apa itu Pak. Oke, nah kemudian setelah bisa meyakinkan investor ya sehingga Kak Apung dan teman-teman bisa mendapatkan investasi atau modal di dalam menjalankan proyek-proyek yang sudah direncanakan. Nah kemudian apakah ada kiat-kiat khusus di dalam mengelola investasi tersebut? Kan tidak mudah ya bagaimana mengelola sehingga bisa mengembangkan investasi sehingga katakanlah menjadi daya tarik dan menjadi kepercayaan dari investor yang membantu atau yang mendukung programnya Kak Apung dan teman-teman. Baik, nah ini sangat penting sekali nih pas pertanyaannya Bapak nih. Iya. Ya, jadi oke, saya akan bagikan ke teman-teman semua. Kenapa kiat-kiat seperti itu penting dalam berbisnis, artinya dalam meyakinkan investor dan menjaga kepercayaan investor itu sangat penting. Karena yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus berjalan sesuai dengan apa project plan perusahaan kita. Jadi dalam menjalankan suatu bisnis kita ada target kayak gitu, harus ada goals. Jadi kalau misalnya dalam bulan ini kita targeting misalnya kita profit 50 juta misalnya Pak. Nah harus berusaha bagaimana caranya kita profit 50 juta. Kalau misalnya tidak sampai 50 juta ya planningnya apa nih supaya bisa itu. Nah itu yang kita gunakan. Terus yang kedua kita bentuk suatu badan usaha, misalnya CV atau PT bisa kita bikin kayak gitu kan Pak. Nah dalam hal ini sepengalaman saya langsung buat PT Pak. Jadi di PT itu istilahnya kita punya pertanggungjawaban ya. Artinya ada yang komisaris, ada yang direktur, ada yang finance direktur dan sebagainya. Nah itu sangat penting karena akan berpengaruh kepada nilai saham dan sebagainya, berapa yang harus kalian
hasilkan. Nah, itu sangat penting. Jadi buat teman-teman, kenapa legalitas itu penting, supaya ke depan teman-teman tidak dibohongin nih. Misalnya kalian tidak masuk dalam jajaran direksi atau jajaran ini. Nah, suatu saat ketika profit besar kalian di-kick, ya kita nggak rasain apa-apa, padahal kita yang kerja keras kayak gitu. Jadi itu sangat penting. Nah, modal saya untuk meyakinkan investor seperti itu, Pak. Saya bikin badan usaha supaya hak dan kewajiban saya sama-sama saya dapatkan dan saya laksanakan seperti itu, Pak. Oke, dan tentunya tidak mudah ya. Pasti progres dan yang sudah dilakukan Kak Fung dan teman-teman pasti adalah yang namanya kendala ya, tidak berjalan mulus. Benar. Dan biasanya kendala ini menjadi satu lecutan, ya kan, untuk menuju ke jenjang keberhasilan atau untuk menuju goal atau visi perusahaan yang Kak Fung raih nanti. Nah, apa yang sering dihadapi Kak Fung dan teman-teman saat berbisnis ataupun menjalankan investasi di bidang konten digital ini? Baik, kalau mungkin kendala atau mungkin tantangan itu di setiap jenis usaha pastinya ada ya, Pak. Tapi sekarang bagaimana caranya kita tetap struggle dan kita bangkit untuk bagaimana caranya kita bisa bertahan. Jadi teman-teman, yang paling penting adalah bagaimana kita melihat kemampuan diri kita. Jadi saya punya kasus, Pak. Waktu itu saya pernah buat project film dari salah satu instansi, dan itu akhirnya pada saat filmnya selesai nggak dibayar sama sekali. Nah, itu sempat buat mental saya down, dan akhirnya saya berpikir bahwa ternyata butuh manajemen yang baik nih. Jadi kalau misalnya ada project, kayaknya kita harus berbenah. Kita nggak bisa asal sekedar deal, tapi harus ada minimal kontrak lah, hitam di atas putih, terus kita bisa kerjakan proyeknya. Nah, itu yang jadi pelajaran. Jadi buat kami salah satu yang menjadi tantangan itu adalah kayak kita harus menghadapi perilaku konsumen, Pak. Nah, terus yang kedua terkait dengan deadline juga, deadline waktu. Kadangkala tuh ada konsumen yang berpikir bahwa ternyata jalankan proyek ini 1 malam aja bisa kayak gitu. Nah, di dunia digital itu tidak semudah itu, Pak. Jadi perlu proses yang begitu panjang pastinya kan. Jadi makanya kita harus meyakinkan konsumen bagaimana caranya kita menghadapi konsumen supaya trust dari konsumen itu tetap terjaga, Pak. Oke, baik pemirsa dan pendengar podcast Eriman Owari. Itu tadi ya perbincangan kita bersama Kak Fung yang merupakan seorang pebisnis di bidang konten digital di Papua Barat, khususnya di Manokwari. Dan Anda pun bisa bertanya, bisa chat di YouTube-nya podcast Eri Manokwari. Jangan lupa Anda bisa subscribe dan komen tentunya, sehingga nanti kami bisa kembali melanjutkan konten-konten yang tentunya akan menjadi daya tarik untuk pemirsa ataupun pendengar podcast Eri Manokwari untuk senantiasa mengikuti dan bisa berbagi di podcast Eri Manokwari. Baik, sebelum kita lanjutkan nih, Kak Fung, kita seruput lagi kopi agar menjadi lebih hangat lagi perbincangan kita. Sedap apa ya? Sedap, manis-manis gitu ya. Iya. Oke, Kak Fung. Nah, yang ingin kami tanyakan lagi, program ataupun konten digital apa yang katakanlah membuat Kak Fung ini puas dari sisi kepuasan di dalam menjalankan, kepuasan batin dan juga kepuasan secara finansial, secara finance. Baik, untuk konten-konten digital sendiri, kalau kami mungkin pengalaman ya, Pak, yang saya rasa cukup menjadi pengalaman terbaik untuk kita teman-teman 360 Papua ini, ketika kita melaksanakan menjadi media partnernya PT Pertamina. Nah, karena itu beberapa kali kita dapat tantangan untuk bikin iklan yang istilahnya yang dia komersil dan juga istilahnya punya nilai yang berbeda, Pak. Karena waktu itu kita berusaha menyampaikan pesan dari satu video. Nah, pesan itu berupa
ucapan waktu itu ya, ucapan Hari Raya Idul Fitri, tapi kita kemas dalam bentuk suatu cerita di video itu. Nah itu experience kita, pengalaman kita yang kita rasa wow itu luar biasa karena benar-benar menyentuh hati kita dan juga orang-orang yang nonton, dan mereka juga sangat puas Pak. Itu salah satu experience kita. Nah selain itu juga kita punya program di YouTube. Program itu kita tentunya juga kita ada buat kayak podcast juga Pak, dan kita juga buat komedi show ya, acara komedi kayak gitu. Kayak stand up itu ya? Iya, kayak stand up komedi. Nah itu kebetulan kita sama-sama teman-teman komika Manokwari ya. Oh jadi di Manokwari ada komunitas komika ya? Iya ada komunitas komika, dan cukup viral juga ternyata orang-orang di dalamnya. Iya. Nah kita rencana ke depan kita akan buat satu program juga di YouTube untuk teman-teman ini. Jadi kita 360 Papua pastinya menyediakan wadah ya Pak untuk teman-teman semua yang ingin berkarya di dunia digital, khususnya di visual juga, buat teman-teman yang mungkin keterbatasan alat mungkin Pak, atau keterbatasan SDM untuk edit dan untuk pengambilan videonya, kalian bisa langsung ke kami di 360. Oh gitu. Iya. Oh, jadi Kak Afung dan teman-teman membuka peluang untuk juga memberikan pembelajaran kepada anak-anak muda di Papua Barat, khususnya Manokwari ini ya. Iya, betul sekali Pak. Jadi itu salah satu rencana kami ke depan Pak, karena balik lagi saya melihat industri yang ada di Papua ini begitu besar Pak. Jadi saya pengen teman-teman yang ada di Papua dan Papua Barat ini bisa istilahnya bisa tersalurkan hobi-hobi mereka. Kita bisa jadi wadah nih buat kalian nih. Jadi kalian kalau misalnya tidak ada tempat, tidak ada ini untuk berkreasi, kami bisa sediakan kayak gitu. Tentunya dengan manajemen yang baik, dengan kontrak, dan pastinya teman-teman profesional juga kayak gitu. Oke, nah selama ini untuk mengembangkan investasi mungkin mengembangkan lagi misalnya dibuka cabang di luar Manokwari misalnya, apakah ada rencana begitu ke depannya? Baik, untuk kita sendiri 360 Papua Pak, kita sudah ada cabang di Jayapura. Oh, ada Jayapura juga? Di Jayapura juga ada, kita ada teman-teman yang bergerak di Jayapura juga, yang berkantor di Jayapura juga. Nah, kenapa kita memilih untuk ekspansi bisnis ke Jayapura juga? Karena kita lihat peluangnya di Jayapura juga cukup besar Pak. Dan teman-teman di Jayapura sudah paham tentang industri kreatif ini. Jadi saya rasa wah ini peluang yang besar, apa salahnya untuk kita mencoba ke sana Pak. Jadi ya itu kita lagi bangun ekosistem bisnis di sini dan juga di Jayapura Pak. Seperti itu Pak. Nah, kalau boleh ada bocoran nih, ini ke depan kira-kira ada program apa nih yang akan dilakukan Kak Afung dan teman-teman? Mungkin nanti kami dari RRI bisa join, bisa kerjasama. Siap Pak. Wah, kami tentunya pastinya membuka kesempatan seluas-luasnya bagi RRI nanti ke depan kalau memang mau ikut bergabung dengan kita. Kebetulan kita event paling dekat ini yang sudah pasti kita pengen buat suatu experience yang berbeda di Manokwari ya teman-teman. Jadi kita ada kerjasama dengan PT Kalawai Pak, dengan Kalawai Mart. Jadi kita bikin lomba basket di mall. Lomba basket di mall. Oh gitu ya. Jadi saya rasa ini mungkin baru pertama kali di Papua Barat di Manokwari. Jadi kita bikin perlombaan basket di mall. Nah di situ kita menyediakan tenan-tenan untuk teman-teman UMKM. Jadi buat teman-teman UMKM yang pengen gabung bisa bergabung dengan kita untuk berjualan di situ juga Pak pastinya. Jadi paling dekat tanggal 19 sampai tanggal 26 nanti Pak. Nanti kita akan adakan lombanya di Kalawai Mart di Jalan Baru Pak. Nah kemudian untuk konten-konten tentang entertain misalnya untuk hiburan. Nah apa yang dalam waktu dekat ini mungkin? Oke, untuk konten-konten sendiri kita bisa dibilang memanajeri beberapa musisi ya Pak di sini. Iya, jadi musisi Manokwari ya. Iya, ada band, ada musisi hip hop juga, penyanyi solo juga, ada beberapa orang yang memang kita develop mereka untuk
supaya menjadi lokal hero juga di sini, Pak. Jadi mungkin dalam waktu dekat konten-konten yang akan kita rilis adalah konten-konten karya video ya, video klip dari para musisi-musisi ini, Pak. Itu yang makanya kami sedang berusaha untuk targeting kira-kira dalam tahun ini nih berapa nih kita bisa cetak anak Papua yang bisa jadi star di sini lah, bisa jadi artis ya? Jadi ngehits lah kayak gitu, Pak. Nah, itu yang sedang kita lakukan, Pak. Baik. Nah, yang terakhir nih, perbincangan kita sebenarnya masih banyak, nanti kita berseri lah ya, berseri lah untuk bagaimana kita mengedukasi dan juga menginspirasi dari Kak Afung ini untuk netizen kita ini terkait tentang investasi dan konten digital yang bisa menjamin kelangsungan kehidupan anak muda di masa mendatang ya. Nah, apa yang Kak Afung harapkan nih untuk generasi muda di Papua Barat ini? Baik, yang saya harapkan buat teman-teman generasi muda di Papua Barat, kita sama-sama melihat perkembangan zaman dan kita harus ini sudah saatnya loh, ini sudah waktunya untuk kita buktikan kepada diri kita, keluarga kita, bahkan kita buktikan bahwa ke dunia bahwa anak-anak Papua itu juga bisa kayak gitu. Jadi kalau mungkin selama ini sudah ada teman-teman yang bergerak di bidang usaha kontraktor, teman-teman OAP ya, yang berusaha di bidang kontraktor dan pengadaan barang dan jasa lainnya, saya rasa ternyata di dunia digital juga tuh peluangnya cukup besar. Jadi teman-teman bisa mungkin yang pengen terjun ke dunia usaha di bidang digital ini, ayo mari saatnya kita buktikan ke dunia kalau anak Papua juga bisa kayak gitu. Kebetulan saya juga OAP, cuman mama saya orang Jawa kan, bapak saya orang Papua. Jadi saya punya satu prinsip bahwa saya merasa bahwa kalau mungkin selama ini teman-teman atau mungkin saya sendiri merasa bahwa kunci sukses itu harus menjadi seorang pegawai, harus menjadi seorang anggota mungkin dari salah satu instansi, tapi ternyata sukses itu tidak harus menjadi seorang pegawai atau anggota misalnya TNI Polri misalnya ya Pak. Ternyata sukses itu juga bisa dengan menjadi seorang pengusaha Pak, kayak gitu. Jadi intinya bagaimana hobi kita bisa tersalurkan dan bisa menghasilkan. Iya Pak. Baik Kak Afung, terima kasih ya sudah hadir di podcast RRI Manowari. Dan pendengar serta pemirsa podcast RRI Manowari, silahkan Anda nanti bisa chatting di podcast RRI Manowari melalui YouTube RRI Manowari. Tentunya jangan lupa subscribe, likes dan komen ya. Dan nanti Kak Afung pasti akan menjawabnya ya. Pasti Pak. Dan tentu saja perbincangan kita kali ini dengan Kak Afung akan berlanjut di seri-seri berikutnya di podcast RRI Manowari. Siap Pak. Dan semoga Kak Afung sukses terus ya. Siap, terima kasih Pak. Saya boleh kasih satu closing statement ya? Oh boleh. Kenapa tidak? Silakan Kak Afung. Baik, ini buat teman-teman, semoga menginspirasi buat teman-teman. Salah satu closing statement dari saya adalah, kalau kau anak Papua dan kau percaya bahwa kau bisa jadi berkat untuk tanah Papua, lakukanlah. Apapun itu tantangannya, kalian harus bisa, kalian harus jadi berkat bagi orang banyak. Ayo, tunjukkan kalau tong bisa. Itu saja Pak. Baik, terima kasih Kak Afung yang sudah memberikan pencerahan dan juga berbagi ilmu di podcast RRI Manowari. Semoga anak-anak muda Papua Barat ini bisa terinspirasi dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Kak Afung. Dan tentu saja hingga sampai di sini podcast RRI Manowari. Kita bersua kembali, dan sebagai akhir perjumpaan kita Kak Afung, mari kita ngopi dulu untuk mewarnai kebersamaan kita kali ini. Lezat ya. Baik Kak Afung, thank you. Terima kasih Pak. Ya, baik, kita bersua kembali pendengar dan pemirsa podcast RRI Manowari. See you.